Teman-teman, halo semuanya. Kalian kembali lagi di proyek Kapal Udara Generasi Baru. Hari ini kita punya podcast, sebuah obrolan penting. Kita sering membahas tentang dirigible itu sendiri, tentang idenya, tentang kemungkinan menghidupkan kembali teknologi yang sudah terlupakan ini. Tapi cukup jarang kita membahas apa sebenarnya yang membuat dirigible besar menjadi mungkin saat ini. Kapal udara bukan cuma soal bentuk aerodinamika dan gas, tapi juga soal energi. Sumber energi yang harus bekerja berhari-hari di suhu dingin dan daerah terpencil tanpa gagal. Itulah sebabnya di Aeronova muncul bidang baru, yaitu mikroturbin. Hari ini saya perkenalkan sosok yang memungkinkan obrolan ini. Kepala Desainer Mikroturbin. Tapi sebelum kita membahas soal teknologi, saya ingin kita berkenalan dulu dengannya. Ini adalah Andrei Kostyukov. Dan Andrei, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan datang ke sini hari ini. Singkat saja, bagaimana Anda biasanya memperkenalkan diri? Apakah Anda seorang insinyur, pengembang, atau dosen, atau semuanya sekaligus? Mana yang paling tepat? Yang paling tepat disebut ilmuwan pengembang. Sejauh yang saya tahu, Anda sudah menekuni bidang ini hampir sepanjang hidup Anda. Bisa diceritakan bagaimana semuanya bermula? Itu terjadi hampir sejak saya lahir. Turbin gas untuk transportasi sudah mulai terdengar di rumah saya tempat saya dilahirkan. Karena ayah saya mulai mengembangkan mesin turbin gas transportasi kecil, mesin turbin gas kecil untuk transportasi dengan daya hingga 500 sampai 600 kW di pabrik mobil Gorky di kota Nizhny Novgorod. Itu terjadi pada tahun 50-an, awal tahun 60-an di negara kita. Ini pada dasarnya adalah awal dari permulaan pengembangan mesin turbin gas kecil, mesin turbin gas berukuran kecil yang regeneratif, yaitu mesin dengan penukar panas. Mesin seperti ini, mesin dengan penukar panas, mesin turbin gas kecil, secara potensial dapat bersaing dalam hal efisiensi bahan bakar dengan mesin piston. Tepat karena alasan yang sangat mendasar inilah. Jenis dan tipe turbin gas yang canggih ini terus coba dikembangkan secara intensif di seluruh penjuru dunia, termasuk juga sedang diupayakan di negara kita tercinta ini. Jadi, pada saat itu sudah ada pengalaman penggunaan mesin turbin gas di bidang penerbangan, tapi penggunaannya di transportasi belum dikuasai, ya? Ya, itu baru saja mulai dicoba di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika Serikat. Semua proyek ini pada masa itu dimulai dengan antusiasme besar di banyak tempat. Apakah ada perbedaan mendasar antara mesin turbin gas di penerbangan dan di transportasi darat? Ada perbedaan mendasar karena di dunia penerbangan pertama-tama penerbangan menggunakan mesin turbin gas yang kuat yang tidak memerlukan penukar panas. Mesin-mesin dengan jenis seperti itu dikarenakan adanya parameter kapasitas daya yang sangat besar, mampu menghasilkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi, bahkan meskipun tanpa menggunakan bantuan alat penukar panas. Dalam kasus ketika daya turbin gas dibuat kecil, artinya mencoba mengembangkan mesin yang kecil, maka daya dari mesin-mesin berbilah dan elemen turbin gas juga berkurang. Dan efisiensi motor seperti itu sudah tidak akan bisa bersaing jika dibandingkan dengan mesin piston. Untuk mesin turbin gas berukuran kecil agar efisiensinya meningkat, sangat diperlukan alat penukar panas, baik berupa rekuperator atau regenerator, bisa berupa penukar panas yang berputar maupun yang diam. Ternyata membuat elemen ini sangat-sangat sulit dan penuh masalah. Hal ini membutuhkan, dan hingga hari ini masih membutuhkan, upaya besar dari para ilmuwan, insinyur, pengembang, dan yang paling penting, ilmuwan di bidang teknologi. Karena teknologi pembuatan penukar panas ini sangatlah rumit. Jadi secara kebetulan Anda lahir dan tumbuh di keluarga yang memang bekerja di bidang ini. Sejak tahun berapa itu dimulai? Itu dimulai sekitar akhir tahun 50-an, awal tahun 60-an. Kurang lebih pada waktu yang sama, pada tahun 1967 didirikan jurusan mesin gas turbin transportasi di Institut Otomekanik Moskow. Jurusan ini memiliki hubungan kerjasama yang sangat erat dan intensif dengan pabrik mobil Gorky, atau lebih tepatnya lagi mereka bekerja secara mendalam dengan Departemen Pengembangan Mesin Gas Turbin di sana.
Dan pekerjaan ini pada dasarnya berlangsung hingga runtuhnya Uni Soviet dan runtuhnya industri, serta runtuhnya aktivitas ilmiah yang sayangnya terjadi di negara kita pada masa perestroika. Nah, menarik nih. Dalam kasus Anda sendiri, apakah ada momen tertentu ketika Anda mulai tertarik dengan topik ini? Atau bisa dibilang Anda mulai tertarik bukan karena paksaan? Mungkin tidak tepat kalau dibilang dipaksa, tapi karena ayah Anda memang sudah berkecimpung di bidang ini. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit lebih mendalam supaya semuanya menjadi jauh lebih jelas bagi kita semua. Mengenai apa sebenarnya maksud dan tujuan utama dari topik pembahasan kita kali ini, serta bagaimana pengaruh besarnya terhadap situasi yang ada di sekitar lingkungan pekerjaan ini. Khususnya, jika kita melihat di kediaman para pengembang turbin gas berukuran kecil ini, proses pengembangan tersebut pada saat itu dianggap benar-benar setara secara umum dengan pencapaian luar biasa dari pekerjaan Korolev dalam bidang teknologi roket antariksa dan hal-hal lain yang serupa. Dan pekerjaan-pekerjaan ini diawasi langsung dari Moskow, dari Kementerian Industri Otomotif, dan bukan hanya itu saja. Mereka dianggap sangat penting, sangat menarik. Dan tentu saja dalam arti tertentu hal ini juga diperlakukan seperti itu, bahkan mungkin lebih serius dengan rasa hormat dan penghormatan yang besar, namun juga dengan antusiasme luar biasa dari para pengembangnya. Termasuk juga keluarga mereka, karena para pengembang ini benar-benar hidup untuk pekerjaan ini, dan jika para pengembang hidup untuk itu, maka keluarga mereka juga ikut terlibat dalam urusan ini. Saya sangat tahu kapan ayah saya pergi ke Moskow untuk menyelesaikan masalah yang rumit, masalah pendanaan di Kementerian Industri Otomotif, bertemu dengan menteri karena memang ada persoalan yang sangat serius yang harus diselesaikan. Semua ini terjadi terus-menerus, semua peristiwa ini. Orang-orang datang dari Moskow, dari institut-institut di Moskow, untuk mengenal pekerjaan yang dilakukan untuk tujuan militer. Pekerjaan-pekerjaan ini sangat menarik perhatian militer. Mereka datang dan ikut serta dalam pengujian. Mereka sangat ingin agar mereka diajak naik kendaraan militer dengan mesin turbin gas. Lebih tepatnya kendaraan itu adalah BTR, saya ingat, GAZ-49. Itu adalah kendaraan pengangkut personel lapis baja dengan 4 AS. Nah, di kendaraan lapis baja bermesin turbin gas inilah para militer itu berkeliling. Dari waktu ke waktu mereka datang dan harus saya katakan mereka sangat menyukainya. Karena beberapa alasan, khususnya turbin gas dua poros untuk transportasi memiliki keunggulan signifikan dalam hal dinamika dibandingkan dengan mesin piston dan memberikan kemampuan melintasi medan yang jauh lebih baik pada kendaraan bermesin turbin gas. Karena karakteristik torsi yang luar biasa pada poros keluaran mesin dan secara otomatis pada roda. Inilah yang memberikan dinamika, kecepatan tinggi, serta kemampuan melintasi medan yang sangat baik. Selain itu, mesin turbin gas juga membuat pengoperasian kendaraan ini sangat sederhana. Tidak perlu mengganti gigi, mobil dengan mesin turbin gas tetap berjalan dengan sangat baik dan sekali lagi itu berkat karakteristik torsi yang luar biasa pada poros keluarannya. Seperti yang saya pahami, pada saat itu ini adalah teknologi baru yang revolusioner, yang jelas sangat menarik bagi para pemuda saat itu. Semua orang ingin terlibat dengan cara apapun, dan di usia berapa misalnya Anda mulai ikut terlibat, menunjukkan minat aktif, mungkin ikut kunjungan ke perusahaan bersama ayah Anda, atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Nasib dan perjalanan hidup saya memang sudah sangat terkait secara langsung pada dasarnya dengan teknologi mesin turbin gas. Segera setelah saya lulus dari bangku sekolah, saya memutuskan untuk masuk ke Institut Otomekanik Moskow. Tepatnya di jurusan spesialisasi mesin turbin gas transportasi yang memang menjadi fokus utama dari kerja berkelanjutan saya di Departemen Mesin Turbin Gas Gorki.
Seluruh pekerjaan ilmiah yang dilakukan di sana adalah bertujuan untuk menyempurnakan berbagai macam unit-unit serta elemen-elemen teknis dari mesin turbin gas tersebut agar menjadi lebih efisien. Perlu saya katakan bahwa mesin turbin gas transportasi dari pabrik mobil Gorki pada dasarnya sebenarnya merupakan satu-satunya mesin regeneratif yang benar-benar berfungsi di Uni Soviet, di mana telah dicapai hasil yang sangat signifikan dalam hal efisiensi bahan bakar. Mungkin terutama karena alasan itulah. Justru karena itulah pekerjaan ini pada akhirnya berkembang di pabrik mobil Gorki. Meskipun pekerjaan serupa juga dilakukan di beberapa tempat lain, namun mereka tidak berhasil mengembangkan mesin yang benar-benar berfungsi. Sedangkan di pabrik mobil Gorki, pekerjaan tersebut tidak hanya sampai pada pembicaraan, tetapi juga menghasilkan keputusan untuk membangun pabrik guna memproduksi mesin turbin gas. Sayangnya, keputusan-keputusan ini diambil di tingkat pimpinan negara, tetapi saat itu sudah memasuki masa perestroika, di mana pabrik-pabrik, waktu itu Uni Soviet masih ada, sudah tidak lagi mematuhi keputusan pimpinan negara. Lalu kemudian terjadilah peristiwa perestroika, dan semua pekerjaan pengembangan tersebut setidaknya terpaksa harus dihentikan sepenuhnya. Karena pendanaan dari pihak Kementerian Industri Otomotif untuk kelanjutan pekerjaan ini di pabrik mobil Gorki telah resmi dihentikan. Dan pihak pabrik itu sendiri memang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pekerjaan tersebut. Apalagi jika kita melihat kembali pada masa-masa sulit itu. Masa-masa tersebut memang dirasakan sangat berat sekali bagi seluruh sektor industri kita. Sayangnya hal itu benar-benar terjadi. Dan pada saat itu Anda masih melanjutkan studi ya? Saya memang melanjutkan studi, ya. Saya lulus dari institut, lalu menyelesaikan program pasca sarjana, kemudian tetap bekerja di departemen yang sama dan bekerja di sana sampai akhirnya saya diterima bekerja di Aeronova. Dan ayah Anda, peran apa yang beliau jalani di pabrik mobil Gorki? Pekerjaan terkait mesin turbin gas transportasi berbahan bakar gas. Ia menawarkan hal itu ke pabrik mobil Gorki, bukan kepada pimpinan pabrik, melainkan kepada 2 insinyur muda. Sekitar akhir tahun 50-an langsung Menteri Industri Otomotif. Sampai sekarang saya masih heran bagaimana itu bisa terjadi. Tapi memang begitulah kenyataannya. Mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi sama sekali tidak jelas. Pekerjaan yang sangat menantang inilah yang sedang hangat dibicarakan dan kemudian ditawarkan secara resmi kepada 2 orang insinyur muda berbakat yang bekerja di pabrik mobil Gorki yang legendaris itu. Sebenarnya, jika kita melihat kembali ke masa lalu, dari titik sinilah semua rangkaian peristiwa besar ini bermula bagi mereka berdua. Salah satu dari 2 orang muda itu adalah ayah saya, Veniamin Kostikov. Selanjutnya, beliau menjadi kepala desainer di Departemen Transportasi. Lebih tepatnya, itu disebut Departemen Turbin Gas, kepala desainer mesin turbin gas di pabrik mobil Gorki. Seingat saya, memang begitulah namanya. Beliau menjabat di posisi itu hampir sampai akhir masa kerjanya. Apakah pabrik mobil Gorki masih beroperasi sampai hari ini? Bagaimana nasibnya saat ini? Pabrik mobil Gorki masih tetap beroperasi, tapi turbin gas di sana sudah sangat-sangat lama tidak ada sejak masa itu. Yang tersisa hanyalah seluruh dokumentasi desain, termasuk juga contoh mesin turbin gas yang pernah dibuat, baik yang regeneratif 150 kW maupun 300 kW. Semuanya itu telah dipindahkan ke Institut Politeknik Moskow yang dulunya bernama Institut Otomotif dan Mekanik Moskow, ke jurusan tempat saya bekerja. Sebenarnya saya sendiri yang mengatur proses pemindahan itu. Dengan demikian, pekerjaan ini tetap terjaga. Masih ada juga keinginan untuk menciptakan sesuatu di bidang ini. Di Aeronova, kami membentuk sebuah tim yang sebagian besar terdiri dari lulusan jurusan saya di Institut Politeknik Moskow. Jadi, mereka itu mahasiswa Anda?
Ya, mereka adalah mantan mahasiswa saya, benar. Sekarang mereka sudah bukan mahasiswa lagi, mereka telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan dan dengan antusiasme luar biasa bekerja mengembangkan mesin turbin gas baru. Pada masa sekarang ini memang terdapat begitu banyak sekali berbagai macam perusahaan kecil dan unit usaha yang sangat tertarik pada teknologi mesin turbin gas kecil. Dan mereka menyatakan kesiapan penuh untuk mulai berinvestasi secara langsung dengan menggunakan dana mereka sendiri. Saat ini kami khususnya menawarkan kepada sejumlah perusahaan Rusia kerjasama dan lebih spesifik lagi produksi bersama di masa depan untuk pembangkit energi yang kami kembangkan berbasis mesin turbin gas untuk saat ini berkapasitas 300 kW. Dan tawaran-tawaran ini mendapat sambutan yang sangat positif, sesuatu yang bahkan belum lama ini sulit untuk dibayangkan. Menurut saya, industri Rusia, perusahaan-perusahaan Rusia sedang berkembang. Mereka menjadi lebih mandiri, dan yang paling penting mereka sangat tertarik pada produk-produk baru dan prospek produksi produk baru tersebut di tempat mereka sendiri. Di sini saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Saya pribadi melihat bahwa minat dari kalangan bisnis dan beberapa perusahaan terhadap mikroturbin memang sangat besar, terutama di Tiongkok. Di belakang Andre sekarang ada salah satu turbin gas. Ngomong-ngomong, berkat Andre, studio ini punya eksponat yang luar biasa. Bisa Anda komentari tentang ini? Dari mana asalnya? Di mana turbin ini pernah digunakan? Oh, yang dimaksud itu? Yang ini. Eksponat ini diberikan kepada kami oleh Departemen Mesin Turbin Gas. Ini adalah pengembangan pertama sekitar awal tahun 60-an, upaya pertama untuk membuat mesin turbin gas untuk tank. Mesinnya kecil menurut saya, tenaganya sekitar 400 tenaga kuda. Mesin ini bertingkat banyak, ya, kompresor aksial, turbin aksial bertingkat banyak, ruang bakar, yaitu ruang bakar tipe silinder seperti ini. Dan konstruksi ini sepenuhnya diambil dari dunia penerbangan. Ini adalah prototipe mesin turbin gas penerbangan kecil. Ini adalah upaya-upaya pertama menurut saya, ini adalah turbin dari pabrik mobil Chelyabinsk. Tapi saya bisa saja salah. Itu sudah sangat lama sekali, awal tahun 60-an. Banyak penonton tahu bahwa secara umum proyek kami berfokus pada dirigible, tapi salah satu elemen kunci yang sering kami bicarakan adalah mikroturbin. Dan banyak penonton yang penasaran dan jeli mungkin akan bertanya, untuk apa sebenarnya mikroturbin di dalam dirigible kami? Bisakah Anda sedikit membuka sisi ini? Turbin gas dianggap sebagai sistem tenaga yang sangat menjanjikan untuk dirigible. Tentu saja ini bukan untuk dirigible berukuran kecil, melainkan untuk yang ukurannya cukup besar dengan tonase besar dan sebagainya. Kita berbicara tentang daya mesin sekitar 300 kW hingga 800 kW. Kira-kira seperti itulah kapasitasnya. Dan di sini ya, mesin turbin gas dengan daya dan ukuran seperti itu sudah jelas akan jauh lebih unggul dalam hal rasio ukuran dan berat dibandingkan dengan sistem tenaga piston yang ada saat ini berbasis mesin piston, baik dari segi karakteristik berat dan ukuran maupun dari segi efisiensi bahan bakar. Jika turbin gas dilengkapi dengan rekuperator, yaitu penukar panas yang mengembalikan sebagian panas dari gas buang ke dalam siklus, artinya memanaskan udara sebelum udara tersebut masuk ke ruang bakar mesin turbin gas. Nah, akibatnya ruang bakar membutuhkan lebih sedikit untuk giai papkian trucijoti, lebih sedikit konsumsi bahan bakar, giai papkian trucijoti gas, dan lebih sedikit bahan bakar yang dibutuhkan sebelum turbin. Sebelum turbin, di mana kemudian gas panas dialirkan dan turbin ini menghasilkan daya. Selain itu, selain efisiensi bahan bakar dan parameter ukuran serta berat, pembangkit tenaga berbasis turbin gas juga memiliki keunggulan yang sudah dikenal luas, seperti tingkat kebisingan yang rendah, sangat rendah, tanpa perlu alat peredam khusus yang biasanya selalu digunakan pada mesin piston. Di sini tidak ada alat peredam khusus sama sekali dan kebisingannya jauh lebih rendah, cukup signifikan lebih rendah.
Perlu diketahui, mikroturbin modern kini dilengkapi ruang bakar rendah emisi sehingga gas buangnya praktis bebas zat berbahaya. Tanpa perangkat khusus apapun, saya ulangi, tanpa perangkat khusus apapun yang menghilangkan zat berbahaya ini yang biasanya ada pada gas buang mesin piston. Dan di sini izinkan saya memperjelas apakah kita membahas turbin gas pada balon udara sebagai unit tenaga terpisah atau sebagai alat untuk menghasilkan energi. Pada balon udara karena kami mempertimbangkan penggunaan mesin turbin gas untuk menggerakkan generator listrik atau lebih tepatnya untuk menghasilkan energi listrik. Jadi pada dasarnya yang kami bahas bukan turbin gas itu sendiri, melainkan unit tenaga berbasis mesin turbin gas. Unit tenaga ini akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut nantinya akan didistribusikan ke motor-motor listrik yang terletak di berbagai bagian kapal udara. Motor-motor ini akan memutar baling-baling untuk pergerakan, pengangkatan kapal udara dan sebagainya. Jadi saya akan lanjutkan sedikit. Ya, pada akhirnya kami akan menciptakan unit tenaga turbin gas yang akan menghasilkan listrik. Dan pada dasarnya unit ini akan bersifat multifungsi. Artinya tidak hanya bisa digunakan untuk kapal udara, tapi juga bisa digunakan untuk sistem energi terdistribusi skala kecil, seperti rumah, pabrik, atau usaha kecil. Selain itu juga bisa digunakan untuk transportasi, baik transportasi darat, kereta api, maupun transportasi air. Sebenarnya ada banyak sekali aplikasinya. Aplikasinya di mana-mana, bisa dibilang di mana saja. Ya, dan kami tentu saja memutuskan untuk tidak melewatkan peluang seperti ini dan menemukan aplikasi di kapal udara. Satu-satunya hal, mungkin ada yang bertanya, bukankah lebih mudah menggunakan turbin gas langsung sebagai unit tenaga tanpa perantara tambahan, kalau boleh dibilang begitu? Tanpa mengubah energi menjadi listrik terlebih dahulu. Masalahnya keketalannya turbin gas memiliki kecepatan putar yang sangat tinggi. Dan itu justru sangat cocok untuk menggerakkan mesin listrik. Soalnya semakin tinggi kecepatan putar mesin listrik, maka ukurannya dan masanya bisa dibuat lebih kecil. Selain itu, efisiensi motor juga meningkat, salah satunya karena kenaikan kecepatan putar. Karena itu, turbin gas sangat cocok digunakan untuk menggerakkan generator listrik, untuk menghasilkan energi listrik. Terlebih lagi, pada kapal udara besar atau kapal udara sedang, baling-baling yang menggerakkan kapal udara, mengarahkan kapal udara, dan mengangkat kapal udara tidak ditempatkan di satu lokasi saja, di mana kita bisa, misalnya, menempatkan turbin di tempat yang sama dan baling-baling itu akan diputar oleh turbin tersebut. Namun, untuk kicau besar dan sedang, baling-baling tersebut harus ditempatkan baik di bagian ekor, bagian depan, maupun bagian tengah. Secara mekanis, artinya menggunakan penggerak mekanis dari turbin gas ke semua baling-baling itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karena ukuran kicau itu sendiri, bahkan untuk yang sedang, mencapai puluhan meter. Dan ini tentu saja akan benar-benar tidak efisien, baik dari segi berat, efisiensi maupun koefisien performa transmisi jenis ini. Sangatlah penting bagi aplikasi teknologi seperti ini agar tersedia semacam sistem pembangkit tenaga listrik yang mumpuni. Kemudian, dari unit pembangkit listrik tersebut, energi listrik akan disalurkan secara efisien melalui rangkaian kabel yang membentang sepanjang puluhan meter jauhnya menuju ke arah motor listrik utama. Motor inilah yang nantinya bertugas untuk memutar baling-baling dengan kuat yang pada akhirnya berfungsi untuk menggerakkan serta mendorong unit kapal udara ini agar dapat melaju dengan stabil. Kalau kita tidak membahas dirigible nourishing, apakah turbin gas itu sendiri bisa berperan sebagai unit tenaga di tempat lain, di mana itu akan efektif? Ya, tentu saja, tapi saya ulangi lagi, saya akan sedikit kembali ke sejarah. Awalnya turbin gas kecil untuk transportasi dibuat dengan skema yang persis sama seperti mesin piston yang sudah dikenal. Artinya poros keluaran turbin gas memutar roda mobil melalui gearbox, melalui kopling,
Seperti yang sudah saya katakan, jika turbin gas ini menggunakan skema 2 poros, dalam hal ini mesin turbin gas memberikan karakteristik yang sangat baik, karakteristik dinamis, karakteristik torsi pada roda mobil pada akhirnya. Kemampuan melintasinya juga sangat baik. Ya, saya ingin sedikit bernostalgia khususnya tentang bagaimana uji coba dilakukan dengan turbin gas Gorki pada kendaraan lapis baja 4 gardan. Tentu saja bukan di jalan aspal, melainkan di medan yang berat. Tapi yang dilakukan sopir ketika menghadapi medan yang sangat sulit dilalui, seperti lumpur yang sangat dalam atau rawa-rawa, bukanlah menambah gas atau mempercepat turbin. Justru sebaliknya, sopir melepaskan pedal gas, artinya dia malah menurunkan putaran mesin. Karena hal ini berkaitan dengan karakteristik turbin gas, yaitu semakin rendah putaran mesin, semakin besar torsi yang dihasilkan pada roda turbin bebas, pada poros kedua turbin, pada turbin tenaga, yang disebut juga turbin daya. Dan akibatnya, dalam kasus ini tidak diperlukan putaran mesin yang tinggi untuk melewati lumpur pada roda mobil, justru sebaliknya roda harus berputar perlahan. Dalam situasi seperti ini, seperti yang diketahui, gesekan diam jauh lebih besar daripada gesekan pada kecepatan tinggi. Oleh karena itu, mobil dengan mudah melewati rintangan tersebut. Inilah yang disebut off-road. Saya hanya memberikan Anda contoh penerapan turbin gas tanpa generator dalam kasus ini. Tidak diragukan lagi, dalam situasi seperti ini, turbin gas menjadi jauh lebih rumit dibandingkan dengan turbin yang digunakan saat ini untuk memutar generator. Ketika turbin gas harus langsung memutar roda mobil, dibutuhkan reduktor tenaga yang besar. Kecepatan putar turbin bisa mencapai 40.000 putaran per menit, sedangkan roda atau poros kardannya hanya ribuan, 2.000 putaran. Jadi harus ada reduktor yang besar dan kuat. Selain itu harus ada perangkat nosel yang bisa diatur di depan turbin, yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi. Ini adalah bilah-bilah yang bisa diputar di depan turbin. Bilah-bilah yang bisa diputar ini mengarahkan gas ke turbin yang berputar dengan sudut yang diinginkan. Mereka bahkan bisa diputar sedemikian rupa sehingga turbin itu akan berputar ke arah sebaliknya. Inilah perangkat luar biasa, sebuah elemen yang sangat krusial dan penting, khususnya untuk mendukung penggunaan sistem turbin gas pada mobil yang menggunakan transmisi mekanis konvensional. Namun jelas, ini menambah kerumitan yang sangat signifikan, meningkatkan berat, biaya, kompleksitas, dan sebagainya, serta mengurangi umur pakai. Dan justru karena itulah, hingga hari ini turbin gas terutama dipertimbangkan untuk menggerakkan generator listrik. Disitulah turbin gas memiliki keunggulan besar dibandingkan dengan mesin piston. Ngomong-ngomong soal balon udara, belum lama ini kami merilis video berjudul Struktur Balon Udara. Di sana kami membahas contoh untuk memilih sistem tenaga terbaik khusus untuk balon udara. Dalam video itu ditunjukkan secara jelas sistem tenaga mana yang paling cocok untuk kendaraan ini. Ternyata baling-baling listrik berkecepatan rendah adalah yang paling ideal, dan justru kombinasi dengan mesin turbin gas yang memasok dayanya itulah pasangan terbaik. Jadi kalau ada yang belum menonton atau ingin memahami lebih detail, sangat saya rekomendasikan untuk menonton. Semuanya dijelaskan secara visual di sana. Andre, bisa tolong jelaskan, sekarang kita sedang bekerja di bidang ini. Di tahap mana pembuatan prototipe pertama kita saat ini? Sampai hari ini semua dokumen desain sudah kami siapkan dan pembuatan komponen dasar mesin turbin gas sudah mulai dilakukan. Ketika itu kami juga telah mulai mengembangkan teknologi pembuatan untuk basis teknologi yang ada, khususnya untuk elemen yang paling penting dan paling rumit, yaitu penukar panas turbin gas yang telah kami rancang. Kami berhasil membuat penukar panas yang sangat menjanjikan dan menarik. Penukar panas ini memiliki tingkat regenerasi yang sangat baik, sekitar 90%. Selain itu, masanya hanya sekitar 40 hingga 50 kg. Ini adalah angka yang sangat bagus jika dibandingkan dengan rekuperator yang ada saat ini. Memang jumlahnya tidak banyak,
apalagi untuk daya sebesar ini. Dan kami memperkirakan prospek yang baik untuk penukar panas ini, yang lebih tepatnya disebut rekuperator karena alat ini tidak bergerak. Selain itu, penukar panas ini tentu saja kami rancang bukan hanya untuk daya sebesar ini saja. Saat ini kami sedang mengembangkan beberapa opsi turbin gas mulai dari 30 hingga 50 kW dan juga untuk daya sekitar 400 hingga 450 kW sedang kami garap. Dan kemungkinan besar justru penukar panas inilah menurut kami yang sekarang kami kembangkan untuk mesin 300 kW. Dengan ukuran seperti ini juga akan cocok, termasuk untuk yang 400 kW. Hal ini berkaitan dengan beberapa pengembangan tambahan pada mesin 400 kW, peningkatan efisiensinya, serta elemen-elemen lain selain penukar panas. Sebagai akibatnya, saya ulangi, penukar panas yang sekarang kami kembangkan ini juga akan digunakan untuk daya lain. Selain daripada hal tersebut di atas, pada saat ini kami juga sedang dalam proses mengembangkan alat penukar panas dengan struktur konstruksi yang serupa, tetapi dalam bentuk modul-modul yang terpisah satu sama lain, dan kami berencana untuk mencoba memproduksinya dari bahan material komposit serta keramik, khususnya menggunakan zirkonia dioksida. Apabila upaya ini berhasil, maka kemungkinan besar kita tidak akan lagi memerlukan penggunaan teknologi 3D silikon tersebut. Kedua jenis material bangunan tersebut sangatlah cocok untuk digunakan. Apabila kita tinjau kembali berdasarkan karakteristik kekuatan strukturnya, serta kualitas yang dimilikinya. Namun ada masalah dengan teknologi, lebih spesifiknya teknologi aditif, 3D printing. Dengan 3D printing tentu saja pada dasarnya ini adalah pengembangan teknologi pembuatan penukar panas seperti itu. Dengan 3D printing akan membutuhkan pekerjaan berat dan memang saat ini kami sedang mengerjakan hal tersebut. Bagaimana dengan keramik? Keramik sudah pasti. Kami sama sekali tidak menyingkirkan opsi keramik. Bahkan sejak awal kami mencoba mempertimbangkan proyek ini, termasuk selain yang 300 kW juga yang 50 kW, apalagi kami sudah pernah mengerjakannya di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami yakin bahwa proyek-proyek seperti ini, khususnya dengan daya sebesar 30-50 kW, saat ini sangat mungkin direalisasikan dengan menggunakan material keramik, lebih tepatnya dengan keramik pada elemen-elemennya yang utama. Dengan roda turbin keramik, pipa panas keramik, yaitu ruang bakar dan penukar panas keramik. Oleh karena itulah, pada saat ini kami sedang menjalin kerjasama yang erat dengan sebuah organisasi besar, para pengembang ahli serta pengembang teknologi mutakhir. Dalam proses pembuatan roda keramik berkualitas tinggi dan sistem penukar panas keramik yang sangat efisien. Dan kami sedang mencoba mengembangkan konsep mikroturbin 30 kW yang utamanya digunakan sebagai extender, yaitu penambah jarak tempuh untuk mobil listrik. Secara khusus, permintaan untuk extender jarak tempuh seperti ini diajukan oleh Avtovas untuk mobil listrik mereka. Saat ini mereka sangat tertarik dengan pembangkit listrik seperti ini, yaitu extender jarak tempuh. Pada dasarnya, ini adalah pembangkit listrik kecil yang ditempatkan di bagasi mobil Anda. Persyaratan utamanya adalah ukuran dan berat yang kecil, daya tahan yang tinggi, namun tentu saja harganya juga harus terjangkau sebisa mungkin. Dan yang paling penting, alat ini tidak boleh berisik atau bergetar terlalu keras. Inilah yang dibutuhkan, sesuatu yang bisa diberikan oleh turbin gas kecil, apalagi yang berbahan keramik. Turbin gas keramik juga memberikan efisiensi yang cukup tinggi, yang sekali lagi sangat penting untuk aplikasi seperti ini. Tanpa diragukan lagi, ini bukan hanya pembangkit listrik turbin gas keramik 30 kW dengan material baru. Ini menarik bukan hanya sebagai penambah jarak tempuh, tetapi juga sebagai pembangkit listrik untuk distribusi energi minyak. Semua ini sangat menarik, sangat menjanjikan, dan yang paling penting ini adalah sesuatu yang baru. Dan justru hal baru inilah yang pada dasarnya membuat kita terus melangkah maju. Sejauh yang saya tahu, di atas kertas semuanya bisa terlihat indah,
Tapi kenyataannya baru dimulai ketika kita harus membawa dokumen-dokumen itu ke pabrik dan mulai memproduksi. Saya paham, ini adalah salah satu tahap yang paling sulit. Bagaimana dengan proses produksinya di tempat kita? Bisa ceritakan sedikit tentang itu? Ya, ya tentu saja. Saya sudah sempat membahas sedikit tentang hal ini. Ya, tanpa diragukan lagi, ini adalah tahap yang sangat penting, masalah yang sangat krusial, yang tentunya harus diselesaikan terutama dari sudut pandang membangun fasilitas produksi. Karena pada akhirnya kita tidak hanya berencana membuat pembangkit listrik tenaga turbin gas, tapi juga membangun produksinya. Dan membangun produksinya itu tentu saja berarti mengembangkan dan menciptakan teknologi manufakturnya. Ya, saat ini untuk pekerjaan-pekerjaan ini kami tentu saja melibatkan para spesialis, lebih tepatnya lagi perusahaan-perusahaan termasuk juga perusahaan turbin yang menyatakan keinginan untuk bekerja sama dengan kami dan ke depannya memproduksi mesin turbin gas kami ini, baik untuk mesin berbasis bilah maupun untuk penukar panasnya. Saya sudah pernah bilang soal ini tentang perusahaan-perusahaan, ya, orang-orang di perusahaan-perusahaan itu. Yang ingin saya sampaikan adalah orang-orang di perusahaan-perusahaan ini digerakkan bukan hanya oleh uang, bukan hanya oleh perkembangan perusahaan, tapi juga oleh minat yang sangat besar. Tapi tidak semua perusahaan siap mengambil pekerjaan ini. Setahu saya, ada permintaan ke beberapa pihak, namun mereka belum siap menerimanya. Tentu saja memang begitu. Bahkan, tidak semua orang menguasai teknologi seperti ini atau teknologi yang serupa. Namun banyak sekali yang bilang kami tidak bisa, tapi sebenarnya mereka menguasai teknologi ini. Artinya mereka memang mau. Saya sudah bilang sebelumnya, mereka suka, mereka tertarik, mereka ingin melakukannya. Semua ini sangat luar biasa. Lalu di mana letak kesulitan utamanya? Apakah pada proses pembuatannya sendiri atau pada tingkat presisi yang tinggi dalam pembuatannya? Semuanya tergantung pada elemennya. Tidak diragukan lagi mesin-mesin dengan bilah membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Poros berputar cepat, rotor turbin gas, semuanya memerlukan keahlian yang sangat-sangat tinggi. Dan yang paling penting adalah tingkat basis mesin yang digunakan. Tingkat basis mesin tentu saja harus CNC dan umumnya memang 5 sumbu, meskipun sebenarnya tidak selalu harus begitu. Tapi untuk mesin-mesin dengan bilah memang dibutuhkan mesin 5 sumbu. Akan tetapi tidak diragukan lagi pada masa sekarang ini kita memang sudah sepatutnya untuk memberikan perhatian penuh pada pengembangan teknologi aditif. Saat ini pada dasarnya mereka benar-benar membuat lompatan revolusioner ke depan. Saya tidak akan bilang setiap hari tentu saja, tapi setiap tahun kemajuannya sangat signifikan. Kami benar-benar sedang melihat situasi ini secara mendalam dari sisi penawaran proses pembuatan khususnya untuk komponen mesin turbin yang sangat krusial. Saat ini kami sedang menerima berbagai macam penawaran kerjasama dari perusahaan-perusahaan asal Rusia yang skalanya cukup besar, terutama untuk memproduksi roda-roda kami dengan menggunakan metode manufaktur aditif yang canggih, yaitu dengan cara dicetak menggunakan teknologi 3 dimensi printing yang modern. Dan hal yang jauh lebih menggembirakan serta membanggakan lagi bagi kami adalah mereka ternyata menggunakan bahan baku bubuk logam buatan mereka sendiri yang merupakan hasil murni dari produksi dalam negeri Rusia. Tanpa diragukan lagi masa depan, mungkin bahkan dalam waktu dekat, masa depan teknologi terutama adalah teknologi aditif. Agar penonton lebih memahami betapa rumitnya pekerjaan teknik ini, momen rotasi bilah mencapai sekitar 40.000 putaran per menit. Kecepatan rotasi rotor, roda turbin, ya sekitar 40.000 putaran. Celah di sana hanya beberapa milimeter. Celahnya sekitar 0,8 mm. 0,8 mm. Struktur logam itu sendiri memiliki sifat setelah terkena kecepatan seperti itu masih bisa memuai lagi. Ya, cukup signifikan. Cukup signifikan. Dan semua hal ini juga harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Inilah salah satu tantangan tersulitnya. Ya, sepertinya itu memang terlihat seperti agar semuanya bisa memuai secara merata. Prinsip kerja mesin turbin gas sebenarnya sangat sederhana, tapi membuat mesin seperti itu sangatlah sulit. Di sana semuanya bergerak,
Ini bukan mesin piston di mana silindernya didinginkan dengan air dan tidak menjadi panas. Dan semua itu memuai, ada konstruksi logam besar yang memuai karena suhu tinggi mengubah ukuran radialnya sebesar 4-5 mm, ukuran diametralnya. Tentu saja tergantung pada ukurannya. Ini sangat serius dan semua itu harus diperhitungkan. Intinya tak semudah itu. Tapi kita sudah putuskan dan akan kita lakukan. Pasti kita lakukan. Ngomong-ngomong, saya sempat lihat ada beberapa pertanyaan dari mitra kita soal bagaimana kinerja mikroturbin dalam kondisi suhu yang tinggi atau rendah. Bagaimana perilakunya? Pertanyaan yang bagus. Turbin gas berbeda dengan mesin piston, cukup sensitif terhadap suhu lingkungan. Suhu rendah sangat baik untuk turbin gas. Semakin rendah suhunya, saya ingin menekankan. Pada mesin turbin gas dengan penukar panas itu wajib, maka efisiensinya akan semakin tinggi. Baik efisiensi maupun daya akan meningkat jika Anda memang ingin membiarkannya meningkatkan daya. Tapi itu tidak selalu harus terjadi. Namun efisiensi pasti akan naik dan cukup signifikan. Setiap kenaikan 5-10 derajat akan memberikan peningkatan efisiensi. Selain itu, turbin gas bekerja dengan baik dan mudah dinyalakan. Bagi turbin itu tidak masalah mau dinyalakan pada suhu minus, misalnya minus 50 derajat, atau pada suhu plus, ya saya tidak akan bilang plus 50, tapi plus 30 derajat. Turbin ini tidak memerlukan persiapan sebelum dinyalakan, tidak seperti mesin piston. Coba saja nyalakan mesin diesel 300 kW pada suhu 30 tanpa persiapan sebelumnya. Emang di sini berbeda. Jika Anda punya sumber energi yang bisa memutar rotor ini untuk menyalakan mesin, maksudnya kalau Anda punya aki yang masih bagus, maka turbin ini akan mudah dinyalakan pada suhu di bawah 0 tanpa perlu pemanasan khusus pada oli, bodi, dan sebagainya. Tidak butuh apa-apa lagi untuk itu. Ini adalah salah satu keunggulan yang sudah dikenal luas dari turbin gas, khususnya mesin turbin gas untuk transportasi, yang jika dilihat ke depan mungkin sangat cocok untuk kendaraan di wilayah utara, untuk penggunaan di daerah dingin. Sudah menjadi pengetahuan umum di wilayah utara kita, mobil diesel, truk-truk besar seringkali di musim dingin sama sekali tidak dimatikan. Mereka dinyalakan sejak musim gugur dan terus beroperasi seperti itu. Di musim dingin mereka memang tidak pernah dimatikan. Sederhana saja, jika dimatikan mesin akan membeku dan tak bisa menyala lagi tanpa pemanasan khusus. Jadi mesin terus dinyalakan. Artinya mesin Anda bekerja sepanjang musim dingin, menghabiskan sumber daya, membakar bahan bakar, dan sangat mencemari lingkungan sekitar. Dalam hal ini mesin diesel memang sangat tidak menyenangkan. Sebenarnya dengan menggunakan turbin gas ini, Anda sama sekali tidak perlu repot-repot melakukan hal-hal semacam itu. Karena memang pada dasarnya sangat praktis dan jauh lebih mudah untuk segera dinyalakan kapan saja. Ya, kira-kira begitulah penjelasan singkatnya. Dan langsung muncul pertanyaan bahan bakar apa yang digunakan? Ini juga menjadi salah satu keunggulan turbin gas. Turbin gas adalah mesin panas multi bahan bakar yang bisa beroperasi hampir dengan bahan bakar apa saja yang bisa terbakar. Di jurusan saya di institutnya kami selalu bersama mahasiswa tahun pertama. Kami menyalakan turbin gas untuk mereka dan menunjukkan, ya, lihat ini tangki bahan bakarnya sekarang di sini ada solar, lihat ini ember berisi bensin kami tuangkan, lihat kami tambahkan bensin ke dalam tangki ini, lalu kami nyalakan turbin gasnya. Dan turbin itu bekerja dengan sangat baik. Tak hanya mendukung berbagai jenis bahan bakar maupun campurannya. Campuran ini tentu saja adalah campuran seperti ini pada dasarnya memberikan kemungkinan sudah diketahui dengan baik bahwa bahan bakar diesel kecuali yang memang khusus untuk Arktik pada suhu di bawah 0 akan mengental dan sama sekali tidak mungkin untuk menyalakannya, apalagi untuk memampatkannya dan sebagainya pada tekanan tinggi mesin piston, mesin diesel. Nah, di sini Anda bisa saja misalnya bahan bakar diesel Anda sudah membeku menjadi kental, Anda tinggal tambahkan seember bensin ke dalamnya, aduk, dan Anda akan mendapatkan campuran yang cukup normal untuk dipompa oleh pompa bahan bakar ke ruang bakar. Sebenarnya para penguji, khususnya di pabrik mobil Gorky, cukup sering melakukan hal seperti ini.
Dulu belum ada bahan bakar diesel Arctic, sementara suhu di Nizhny Novgorod bisa mencapai minus 30 derajat, bahkan lebih. Jadi begitulah cara sederhana mereka mengatasi masalah ini. Karena itu kami juga mempertimbangkan penggunaan yang sangat baik untuk pembangkit energi kami, kira-kira seperti ini, sekitar 300 kW, kemungkinan 2 pembangkit energi. Pada bus rel yang sangat aktif digunakan di tempat kami, terutama di wilayah utara di mana tidak ada jalur kereta api yang dialiri listrik. Sebenarnya ya, ini adalah teknologi yang luar biasa. Kami sudah membahas bahwa alat ini bisa menggunakan berbagai jenis bahan bakar, tapi jika harus memilih jenis bahan bakar terbaik untuknya, mungkin itu gas ya. Jenis bahan bakar terbaik tanpa diragukan lagi, dalam arti tertentu adalah bahan bakar yang lebih ringan dan benar-benar akan terbakar habis 100%. Tidak akan ada sedikit pun jelaga. Tanpa ragu itu adalah gas, tentu saja gas. Tapi sebenarnya bahan bakar terbaik untuk turbin gas adalah bahan bakar yang murah. Karena turbin gas adalah mesin multi bahan bakar, maka mesin ini memungkinkan kita memilih bahan bakar yang paling murah agar operasionalnya menjadi sangat hemat biaya. Pengoperasian bisa dibilang dengan hidrogen murni itu jauh lebih memungkinkan justru untuk turbin gas. Pada mesin piston, hal ini cukup sulit dilakukan karena ada berbagai macam fenomena detonasi. Andre, apakah saat ini sudah ada beberapa hasil pengembangan, prospek, atau mungkin Anda bisa berbagi tentang apa yang akan terjadi di masa depan dalam pengembangan lebih lanjut dan pekerjaan pada mikroturbin gas atau turbin secara umum? Saat ini tanpa diragukan lagi, prospek untuk mesin turbin gas adalah pengembangan lebih lanjut, termasuk juga dengan membuat siklusnya menjadi lebih kompleks dan tentunya juga skema konstruksinya. Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi mesin hingga sekitar 45%. Itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada mesin piston dan secara umum bisa mendekati 50%. Prospek utama untuk turbin gas adalah meningkatkan suhu maksimum di depan turbin atau suhu setelah ruang bakar. Saat ini jika dibandingkan dengan mesin piston, suhu ini masih sangat rendah, sekitar 900 hingga 950 derajat. Ini yang saya maksud di mikroturbin. Di mikroturbin, jadi ini bukan turbin pesawat. Di mikroturbin suhunya memang seperti itu. Sebagai perbandingan, pada mesin piston suhu maksimum siklus, yaitu di atas piston, bisa mencapai sekitar 2200 derajat atau lebih. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, efisiensi motor bergantung pada perbedaan suhu antara suhu maksimum dan suhu minimum. Suhu maksimum, jika Anda punya 2200 derajat, tentu saja efisiensi siklus seperti itu akan lebih tinggi, semakin tinggi suhu maksimumnya. Pada turbin gas saat ini hanya bisa dibuat sampai 900 derajat, 950 derajat, itu pun masih turbin gas kecil untuk saat ini. Namun demikian, turbin gas dengan penukar panas memiliki efisiensi yang cukup mendekati mesin piston yang memiliki suhu maksimum 2200 derajat. Dan dari sini berkat penukar panas bisa disimpulkan bahwa peningkatan lebih lanjut suhu gas di depan turbin setelah ruang bakar akan memberikan peningkatan efisiensi turbin gas hingga 50%, bahkan secara prinsip bisa lebih tinggi lagi secara potensial. Saat ini hal ini sangat mungkin dilakukan. Sudah dipelajari dan sedang dilakukan upaya untuk meningkatkan suhu hingga 1250 derajat, yaitu sekitar 300 derajat lebih tinggi. Selain meningkatkan efisiensi, peningkatan efisiensi ini akan jauh lebih signifikan dibandingkan mesin piston. Hasilnya akan jauh lebih baik. Ukuran turbin gas juga semakin kecil dan akibatnya cukup signifikan sebanding dengan suhu tersebut. Ukuran dan masanya berkurang dan tentu saja efisiensinya juga meningkat sebagai akibatnya. Semua ini terlihat sangat menjanjikan. Sepertinya kita akan mengakhiri di sini, Andre. Saya berterima kasih karena Anda bersedia datang hari ini membuka sedikit wawasan untuk kami dan para penonton tentang topik mikroturbin. Terima kasih juga karena telah memilih kami, proyek kami, dan tim yang ingin Anda ajak bekerja sama dan terus bergerak maju di bidang ini. Saya doakan Anda sukses, penuh inspirasi kreatif, dan semoga produksi mikroturbin berjalan lancar tanpa hambatan yang berlebihan.
Semoga dalam waktu dekat kita bisa melihat langsung, menguji, dan menyaksikan bagaimana teknologi ini benar-benar diwujudkan. Teman-teman, kami sudah berusaha membuka sedikit lebih luas topik mikroturbin untuk kalian. Semoga tadi menarik dan menambah rasa ingin tahu. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin mengajukan pertanyaan baru, jangan ragu tulis di kolom komentar. Kalau memang perlu, kami akan coba buat episode kedua dan menjawab pertanyaan tambahan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.